Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Afwan Afi Family. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Mudah-mudahan bunda sehat selalu. Untuk bunda yang lagi sakit, saya doain semoga lekas sembuh. Amin. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi dengan video saya yang seperti biasa mau sharing kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Gimana puasa bunda hari ini? Mudah-mudahan lancar sampai beduk azan maghrib. Oke, langsung saja saya sudah berada di pasar tradisional dan juga saya sudah berada di tempat penjualan ikan. Rencananya saya mau membeli ikan nila. Nah, untuk ikan nila harga 1 kilonya 35.000. Saya pilih ikan dengan ukuran sedang saja supaya dapat 4 ekor ikan. Nanti yang 2-nya bisa saya berikan ke mertua. Berbagai macam jenis ikan yang ada di sini. Nah, tadi saya tanya suami, terus mau beli ikan apa lagi? Terus kata suami mau minta belikan ikan gabus. Nah, untuk harga ikan gabus ini per kilonya 65.000. Saya minta setengah kilo saja. Yang rencananya nanti mau saya masak pindang untuk berbuka kami sekeluarga. Setelah membayar ikannya, kemudian saya meminta tolong untuk disiangin supaya nanti di rumah tidak repot lagi. Sampai di rumah tinggal dicuci bersih saja. Maklum lagi puasa ya bunda. Next, lanjut lagi, saya sudah berada di tempat penjual cendol dan teman-temannya. Saya mau membeli cendol, cincau dan juga kolang-kaling. Dan kebetulan tadi ada tetangga yang nitip mau dibelikan sagu mutiara. Saya membeli 1 bungkus cendol, kemudian 1 bungkus kolang-kaling dan juga cincau 5.000 saja. Untuk per bungkus cendol dan kolang-kaling itu 5.000-an. Nah, untuk sagu mutiaranya itu sebungkusnya 2.000. Alhamdulillah sudah aman kalau sudah punya stok percendolan dan saatnya saya membayar belanjaan saya tadi. Tampak jelas sekali di dompet saya tinggal uang 100.000 ya bunda. Tadi saya sengaja membawa uang pas-pasan supaya saya tidak berlebihan dalam berbelanja. Biasanya ibu-ibu itu suka kilap kalau lagi di pasar. Oke, next, lanjut, saya sudah berada di tempat penjualan sayur. Dan seperti biasa saya mau membeli sayur favorit yaitu kentang dan wortel. Nah, untuk harga kentang itu harganya per kilo 15.000 dan untuk wortel harganya per kilo 18.000. Yang lagi naik daun ini tomat, seperempatnya 6.000. Saya membeli tomat seperempat saja, kemudian kentang dan wortel itu setengah kilo saja. Untuk harga bawang, harga percabean saya tidak tahu ya bunda, soalnya saya tidak membeli karena stok di kulkas masih aman. Apalagi cabai tidak terlalu banyak penggunaan selama bulan puasa ini, sesekali saja ketika kepingin memakan sambal. Memang kalau melihat semua sayuran yang segar-segar ini semua mau dibeli. Dan ujung-ujungnya hanya tersimpan di dalam kulkas tanpa dimasak, alhasil hanya pemborosan semata. Nah, makanya saya membeli kentang dan wortel yang bisa tahan agak lama di dalam kulkas. Nanti kalau saya mau kepingin memakan sayur kangkung atau sayur genjer, nanti saya bisa membeli di warung. Oke, lanjut lagi, saya sudah berada di tempat penjual sayur lainnya. Nah, saya mau membeli mentimun yang mau dijadikan lalap. Saya beli setengah kilo saja. Timunnya kecil-kecil, kata penjualnya ini timun Jakarta. Sebelum memilih saya mau mengecek dompet, mau melihat ada uang puluhan ribu atau enggak. Soalnya harga timun ini setengah kilonya 8.000, nanti 2.000-nya mau saya ambil kemangi. Oke, setelah saya memilih timunnya, kemudian ditimbang, kemudian membayarnya, dan selesai sudah belanjaan saya di tempat pedagang sayur ini. Saya ingin buru-buru segera pulang karena meninggalkan Afwan sendirian di rumah.
Tadi Apan diajakin mau ikut ke pasar atau tidak? Jawabannya tidak mau, asalkan dipinjamin HP. Anak zaman sekarang ya Bunda. Tetap memilih tinggal di rumah sambil main game favorit. Oke, next lanjut lagi, saya sudah berada di tempat penjual tahu. Membeli tahu 2 bungkus, yang mana harga satu bungkusnya itu 5 ribuan. Kemudian juga saya membeli kulit pangsit 1 bungkus saja dengan harga 5 ribu juga. Soalnya di rumah ada stok pisang yang dikasih mertua, rencananya mau saya bikin pisang coklat. Next lanjut, saya mau berkeliling, mau mencari buah nanas dan juga mau mencari bumbu untuk memindang. Bumbu jadi saja supaya set-set untuk saya memasak. Nah, sekarang saya sudah berada di tempat penjual nanas. Ini nanas harganya 2.000. Memang kecil, tapi menurut saya cukuplah untuk memasak pindang. Paling digunakan cuma separuh sebagai pelengkap. Nah, setelah membayar dan kemudian saya cabut tanpa meminta kantong, tidak apa-apa lah, karena hanya membeli nanas doang. Lanjut saya ke tempat penjual bumbu. Saya mau membeli bumbu pindang itu 5.000 saja. Membeli bumbu 5.000 itu sudah cukup banyak. Nanti pas mau memasak biasanya tinggal saya tambahin gilingan kunyit. Nah, ini banyak bermacam bumbu terjual di sini. Mau bumbu apa aja ada. Sekarang sudah praktis ya Bunda. Mau bumbu ungkep, bumbu opor, bumbu rendang, bumbu ayam bakar, pokoknya terserah mau beli yang mana. Ayo dilayani sama penjualnya. Oke, setelah membayar bumbu pindang, lanjut saya ke tempat penjual tempe. Saya pilih tempe daun 2 yang harganya itu 5.000. Oke, alhamdulillah akhirnya belanjaan saya sudah selesai. Yang terakhir di tempat penjual tempe ini, setelah membayar tempe, langsung menuju tempat parkir, segera mau pulang. Alhamdulillah akhirnya saya sudah sampai ke rumah dan saatnya mau unboxing belanjaan. Yang pertama ada tahu goreng. Tahu goreng ini nanti mau saya goreng lagi, kemudian saya mau buat cocolan sambal kecap. Kemudian ada tempe, makanan favorit, pokoknya tidak pernah ketinggalan kalau setiap pergi ke pasar. Selalu ada tempe dan tahu. Kulit lumpia yang kebetulan tadi ada di penjual tahu. Biasanya saya cari di warung itu suka kosong. Kemudian ada cincau. Kemudian ini ada kemangi, ada mentimun, bumbu pindang, dan juga ada nanas. Oke, lanjut buka untuk kantong berikutnya. Ada kolang-kaling. Untuk 3 bungkus kolang-kaling ini harganya 5.000 dan kemudian ada cendol. Next lanjut ke kantong berikutnya. Ada tomat, ada kentang dan juga ada wortel. Nah, saatnya memasukkan sayur-sayuran ke dalam wadah supaya nanti rapi jika diletakkan ke dalam kulkas. Oh ya Bunda masak apa untuk menu berbuka puasa nanti? Apapun menunya pasti akan terasa nikmat. Apalagi kita sudah seharian menahan lapar dan haus. Dan mudah-mudahan pahala puasa kita mengalir. Amin ya robbal alamin. Kalau hari ini saya mau memasak pindang, kemudian membuat es cendol dan juga menggoreng tahu. Secukupnya saja ya Bunda, jangan sampai berpuasa itu menjadi pemborosan. Dan nanti biasanya habis asar saya mencari cemilan untuk anak-anak, yaitu es krim dan juga coklat. Sendirian saja sambil naik sepeda karena anak-anak itu tidak mau kalau diajakin pergi. Katanya terserah mau beli makanan apa. Oke, selesai sudah saya merapikan belanjaan saya hari ini. Nah, saatnya saya menutup semua wadah-wadah ini. Oh ya, saya tadi membeli kerupuk 1 bungkusnya itu 18.000. Untuk buahnya di kulkas masih ada buah semangka. Alhamdulillah cukup itu saja. Oke, lanjut saatnya menyusun wadah-wadah ini ke dalam kulkas. Oh ya Bunda masih setia menonton video saya kan? Dan saya juga mau meminta tolong supaya Bunda subscribe, like, dan komen video saya.
Semoga channel sederhana saya ini berkembang. Terima kasih banyak. Oke, balik lagi setelah saya menyusun semua sayur-sayuran dalam kulkas. Lanjut saya mau ngebersihin ikan. Ini ikan gabus. Ikan gabus kaya akan protein yang bagus untuk tubuh. Manfaatnya memakan ikan gabus yaitu mempercepat proses penyembuhan luka, mencegah osteoporosis, dan membangun massa otot. Hayo, siapa yang suka memakan ikan gabus? Ikan gabus selain enak dimasak, disambal, digoreng, atau dipindang, dagingnya juga enak untuk membuat empek-empek ataupun tekwan. Nah, nanti 1 ekor ikan gabus ini mau saya potong menjadi 3 bagian. Paling enak bagian kepalanya. Nah, kalau suami itu tidak suka, bagian kepalanya itu jatahnya buat saya. Oke, next, setelah dicuci bersih, masukkan ke dalam wadah, nanti bisa dikasih perasan jeruk nipis. Lanjut, saya mau mencuci ikan nila. Nah, video saya akan segera berakhir. Terima kasih Bunda yang sudah menonton video saya. Saya hanya bisa ngedoain semoga rezeki Bunda lancar dan diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.